Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Lembakum dimanapun berada, tema tausiah kita kali ini adalah membahas tentang berbuat baik kepada orang tua di masa hidupnya ataupun setelah wafatnya. Berbuat baik kepada orang tua di masa hidupnya maupun setelah wafatnya. Kita dalam menjalani kehidupan ini tentu dalam posisi sebagai anak memiliki orang tua, baik ayah maupun ibu. Ini adalah sunnatullah dalam kehidupan kita. Setua apapun kita usia saat ini, tentu kita sama-sama memiliki orang tua. Dan kita memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik, begitu. Ini adalah kewajiban yang sifatnya mutlak, ya, berlaku untuk seluruh manusia, sebagaimana dijelaskan dalam berbagai keterangan Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keterangan yang sangat terkenal misalnya menyebutkan bahwa ridallahi fi ridal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid, bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Keterangan ini menunjukkan betapa pentingnya posisi orang tua bagi seorang anak, ya. Betapa pentingnya posisi orang tua, betapa mulianya posisi orang tua bagi seorang anak. Sehingga kita dalam posisi sebagai anak tentu melekat kewajiban dalam diri kita untuk senantiasa menghormati orang tua, memperlakukan orang tua dengan baik, begitu. Bahkan dalam Islam itu kan sangat dikenal ajaran bahwa kewajiban anak untuk menghormati orang tua itu saking melekatnya itu sampai-sampai meskipun anak dengan orang tua berbeda agama misalnya, maka seorang anak itu tetap wajib untuk menghormati orang tuanya, begitu. Jadi meskipun berbeda agama sekalipun, tetap seorang anak memiliki kewajiban yang mutlak untuk tetap menghormati orang tuanya. Tidak boleh kemudian itu mengurangi rasa hormatnya dari seorang anak kepada orang tua ketika berbeda agama sekalipun, begitu. Jadi sungguh luar biasa ajaran Islam ini, bahwa memposisikan orang tua bagi seorang anak sangat mulia dan sangat penting, begitu. Nah, kemudian ternyata dalam ajaran Islam penghormatan kita sebagai anak kepada orang tua itu berlaku sepanjang masa, ya. Artinya bukan hanya pada saat orang tua kita masih hidup. Tentu ketika orang tua kita masih hidup, itu kewajiban itu sangat melekat, begitu, ya. Kan sampai dalam perkataan saja anak kepada orang tua itu kan sangat harus dijaga, begitu, ya. Dalam Al-Quran itu kan sampai kalimatnya Allah memberikan petunjuk kepada kita itu kan wala taqul lahuma uffin, gitu, ya. Wala taqul lahuma uffin, dan janganlah mengucapkan kata begitu, ya, kepada mereka, kepada orang tua. Artinya hanya sebatas kata-kata itu saja yang mungkin menyakiti orang tua itu dilarang dalam Islam, begitu. Jadi bayangkan dalam Islam itu sampai komunikasi saja itu diberikan panduan, begitu. Tidak boleh kita menggunakan kata-kata begitu sebagai ekspresi, itu maksudnya kan, ekspresi dari penolakan kita terhadap orang tua. Mungkin kata-kata itu bisa menyakiti orang tua, begitu.
Jadi sangat luar biasa begitu. Hal-hal yang mungkin bagi kita itu terkesan sepele saja, tapi ternyata dalam Islam itu diatur, diberikan panduan sedemikian rupa sehingga interaksi kita dengan orang tua pun harus sehormat mungkin, sebaik mungkin perlakuan anak kepada orang tua begitu ya. Nah, ketika orang tua kita masih hidup, maka kita memiliki kewajiban itu sangat melekat, begitu tidak boleh sampai orang tua kita sakit hati karena ucapan kita, karena perbuatan kita, karena tingkah laku kita, begitu ya. Andai pun sudah terlanjur misalnya kita pernah menyakiti hati orang tua dan orang tua kita masih hidup, maka kita sangat berkewajiban untuk segera meminta maaf kepada mereka berdua, kemudian segera melakukan pertaubatan, meminta maaf, meminta ridhonya kepada orang tua kita begitu ya. Ketika beliau-beliau itu masih hidup. Namun pertanyaannya kemudian adalah bagaimana ketika kedua orang tua kita itu sudah meninggal misalnya, dan kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jadi kondisinya adalah misalnya kita memiliki orang tua yang sudah meninggal begitu, baik ayah ataupun ibu begitu, dan kemudian kita ingin berbuat baik kepada mereka. Ya, kita ingin berbuat baik kepada mereka, kepada orang tua kita itu padahal orang tua kita sudah meninggal. Nah, ini bagaimana caranya? Apa cara yang harus dilakukan begitu? Nah, dalam berbagai keterangan itu para ulama menjelaskan bahwa kita tetap masih bisa untuk berbuat baik kepada orang tua meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia begitu. Di antaranya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah tentu mendoakan orang tua ya. Mendoakan orang tua tentu. Mendoakan ini kan sifatnya tetap jangka panjang ya. Artinya orang tua kita sudah meninggal sekalipun itu kan doa seorang anak kepada orang tua itu menjadi hal yang terus bisa berkesinambungan begitu ya. Bahkan dalam hadis sahih itu kan di antara 3 hal yang tidak akan terputus itu kan doa dari anak soleh kepada orang tuanya ya kan. Jadi doa dari anak yang soleh kepada orang tuanya artinya doa kita itu ya sebagai anak kepada orang tua itu terus berkesinambungan menjadi investasi ladang amal bagi orang tua kita yang telah mendidik kita. Kita doakan mereka almarhumah begitu yang sudah meninggal itu. Ya mungkin setiap selesai sholat yang 5 waktu begitu. Setiap selesai sholat sunnah ataupun kapanpun mungkin dalam momen-momen tertentu, momen-momen khusus begitu ya. Ini sangat baik ya, sangat penting bagi kehidupan kita karena rasa hormat kita kepada orang tua itu berbanding lurus dengan kesuksesan kita sebagai anak gitu. Keberkahan kita dalam hidup itu seringkali ada pengaruhnya dari keriduan orang tua terhadap kita. Jadi kalau misalnya kita dalam hidup ini seringkali mendapatkan kesulitan, ya kerumitan ataupun hal apapun lah ya, kesulitan dalam hidup kita itu kalau kita introspeksi mungkin orang tua kita ada hal yang masih belum ridho terhadap kita. Mungkin orang tua kita masih ada rasa kecewa pada kita, rasa sakit hati pada kita yang kita itu belum meminta maaf kepada beliau-beliau itu begitu ya. Karena keberkahan itu sangat terpengaruh diantaranya dengan keriduan orang tua kepada kita begitu. Jadi sangat berbahaya ini kalau orang tua kita tidak ridho terhadap kita begitu ya. Apalagi sampai sakit hati misalnya kepada anaknya, orang tua kepada anaknya itu sangat bahaya. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa menjaga hatinya, perasaannya begitu, jangan sampai tersinggung, jangan sampai tersakiti begitu, jangan sampai ada hal-hal dari sikap dan perilaku kita yang mungkin tidak berkenan dalam pandangan dan perasaan orang tua kita begitu. Jadi penting untuk kita jaga perasaannya. Nah,
Ketika orang tua kita sudah meninggal, itu tadi kita doakan. Yang pertama, kewajiban kita sebagai anak adalah mendoakan. Mendoakannya itu adalah bentuk pertama dari berbuat baik kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kita doakan tanpa pernah bosan begitu mendoakannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal adalah kita mewujudkan cita-cita beliau-beliau itu. Apa cita-cita baik beliau itu ketika masih hidupnya yang belum terwujud, kita wujudkan ketika beliau sudah wafat. Misalnya beliau ketika masih hidup misalnya ya, pernah punya keinginan untuk memiliki pesantren misalnya ya, kan ada juga yang begitu sering ya, ingin memiliki pesantren ketika masih hidup tapi belum terwujud ketika masih hidup, maka kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita wujudkan. Atau mungkin ketika masih hidup orang tua kita ingin memiliki satu apa namanya itu tempat apa begitu yang bermanfaat gitu untuk orang banyak begitu, apapun itu ya, itu bisa kita wujudkan. Mungkin orang tua kita ketika masih hidupnya ingin punya sekolah misalnya, pernah punya harapan, ingin punya sekolah misalnya. Ini kan sebuah niatan baik ya, tentu harus didukung oleh kita semua. Dan ketika keinginan tersebut di masa hidupnya belum terwujud, maka ketika mereka sudah meninggal kita usahalah untuk mewujudkan begitu. Dan apapun itu, keinginan apapun, pokoknya kalau ada keinginan dan cita-cita yang baik beliau ketika masih hidup dan belum terwujud ketika hidupnya, maka salah satu bentuk kita berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu adalah kita berusaha untuk mewujudkannya, begitu. Ya kan, keinginan dan cita-cita yang baik itu bukan hanya hal yang berat-berat ya. Mungkin ada hal yang berat, ada juga hal-hal yang mungkin itu tidak terlalu berat bagi kita untuk mewujudkannya. Jadi kita lakukan semampu kita, begitu. Kalau tadi kan yang contoh dari saya mungkin itu agak berat ya, maksudnya impian yang mungkin itu tidak semua orang sanggup mewujudkannya ya, mendirikan pesantren, membangun sekolah, membangun rumah sakit, pokoknya apalah gitu ya, yang kira-kira investasi yang besar untuk umat begitu ya. Nah, jika memang hal-hal berat itu mungkin belum bisa kita wujudkan, mungkin apa hal-hal yang kita ketahui dari impian orang tua kita, harapan orang tua kita yang mungkin bisa kita wujudkan begitu. Kita berusaha semaksimal mungkin mewujudkan keinginan orang tua kita selama keinginan itu baik, maslahat begitu untuk kehidupan kita bersama. Itu maka sangat baik bagi kita sebagai anaknya untuk mewujudkan harapan dan keinginan orang tua yang belum terwujud ketika hidupnya, namun kita punya kesempatan untuk mewujudkannya ketika mereka sudah meninggal dunia. Nah, itu diantara perbuatan kebaikan yang bisa kita lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal gitu ya. Yang kedua, kemudian yang berikutnya adalah kita bisa melakukan berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal itu dengan cara kita menjalin silaturahmi kembali dengan sahabat-sahabat beliau ketika masih hidup. Ya, kita tetap menjalin silaturahmi, hubungan persahabatan dengan sahabat-sahabat almarhumah ketika masih hidup. Ya, kan setiap orang itu pasti kita tahu lah ya, setiap orang itu pasti memiliki sahabat-sahabat dekat ya. Misalnya kita sebagai anak mengetahui bahwa orang tua kita itu, ayah kita, ibu kita itu memiliki sejumlah sahabat dekat yang kita tahu begitu ya, sahabat-sahabat dekatnya. Nah, itu kita sebagai anak ketika ingin berbuat baik kepada orang tua kita yang sudah meninggal, di antara caranya adalah kita bisa menyambungkan kembali silaturahmi dengan sahabat-sahabat orang tua kita itu yang sudah meninggal ya. Jadi kita membangun silaturahmi kembali, menjaga silaturahmi tetap begitu. Jangan sampai mereka terputus silaturahminya begitu. Dengan kita sebagai anak sahabatnya. Jadi kita cari, kita ingat kembali siapa saja sahabat-sahabat orang tua kita ketika orang tua kita itu masih hidup.
Nah, kita sambungkan kembali silaturahmi dengan mereka, kita jaga kembali dengan mereka silaturahminya, kita rajut kembali komunikasi dengan mereka, begitu, dengan memberikan penghormatan kepada mereka, ya seperti itulah di antara hal yang bisa kita lakukan. Dulu itu Rasulullah buka apa namanya tuh ketika mengetahui bahwa Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau itu memiliki sejumlah sahabat, begitu, sejumlah kawan dekat ya ketika Siti Khadijah masih hidup, itu Rasulullah itu tetap memberikan perlakuan yang istimewa kepada para sahabat Siti Khadijah ketika hidupnya. Jadi Siti Khadijah itu kan ketika masih hidup punya banyak sahabat, banyak kawan dekat ya. Dan ketika beliau sudah wafat, Siti Khadijah itu, kemudian Rasulullah tetap melakukan perbuatan baik, menjalin silaturahmi dengan kawan-kawan dekatnya Siti Khadijah gitu. Jadi ini bayangkan, ini posisinya sebagai istri loh gitu ya. Siti Khadijah ini bukan orang tuanya Rasulullah, tapi sebagai istri. Jadi betapa Rasulullah itu sangat apa namanya itu bisa menyambungkan silaturahmi dengan sahabat-sahabat, dengan kawan-kawan dekatnya Siti Khadijah, istri beliau begitu ya, istrinya Rasulullah begitu. Nah, itu posisinya hanya istri ya, posisinya sebagai istri begitu. Apalagi dalam posisi orang tua begitu, ketika orang tua kita sudah meninggal, orang tua kita sudah meninggal.